keresahan masyarakat yang mana orang tua itu merasa anak-anak pada saat kegiatan weekend itu mereka tidak produktif. Mereka lebih banyak memainkan gadget selama di rumah. Selamat datang di Yayasan Raisa Alia Fakhira, mencetak generasi Qur'ani dan berakhlakul karimah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Religi. Sekarang kami berada di Rumah Tahfiz Raisa yang berlokasi di Jalan Meranti nomor 78C Kota Palangkaraya. Nah, Rumah Tahfiz Raisa ini adalah salah satu program menghafal Al-Quran yang mendidik para santriwan dan santriwati baik dalam bidang ilmu agama maupun belajar mengaji hingga menghafal Al-Quran. Nah, sekarang untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Rumah Tahfiz Raisa ini, bersama saya, Yolanda, kita akan berbincang-bincang nih dengan para pengajar dari Rumah Tahfiz Raisa. Di sini sudah ada Ustazah Bella dan Ustadz Hengki. Assalamualaikum Ustazah dan Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih Ustazah dan Ustadz tentang Rumah Tahfiz ini. Mungkin bisa berangkat dari pertanyaan, bagaimana sih sejarah dari Rumah Tahfiz ini bisa berdiri? Ya, mohon izin Mbak ya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin kami ingin mengirim salam kepada Ketua Yayasan, Ibunda kakak kami, Bu Hajah Ibda Meldawati dan suami yang sekarang sedang bertugas di Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang. Semoga beliau dan keluarga selalu disehatkan, dilancarkan segala urusannya. Jadi Rumah Tahfiz Raisa ini merupakan salah satu program ya Mbak dari Yayasan Raisa Alia Fakhira, yang mana Rumah Tahfiz Raisa ini berdiri karena keresahan masyarakat di sekitar sini, yang mana orang tua itu merasa anak-anak pada saat kegiatan weekend yaitu Sabtu dan Ahad itu mereka tidak produktif. Mereka lebih banyak memainkan gadget selama di rumah. Nah, karena mendengar hal tersebut, akhirnya Bunda Melda yang selaku ketua yayasan kami membuat satu program, yaitu Rumah Tahfiz Raisa, yang mana program ini berjalan pada waktu Sabtu dan Ahad. Nah, kebetulan juga kenapa dinamakan Rumah Tahfiz Raisa, karena mengambil dari nama anak beliau yang juga merupakan seorang hafizah. Awal mulanya Rumah Tahfiz Raisa ini berdiri di rumah beliau pada awal bulan Ramadan tahun 2019. Jadi awalnya berdiri di rumah beliau di Jalan Akasia nomor 46A. Karena di sana semakin banyak orang tua yang ingin menitipkan anaknya di Rumah Tahfiz Raisa, akhirnya beliau pun memindahkan, membuat tempat yang lebih besar. Hingga sekarang pindah ke Jalan Meranti, yaitu rumah yang ada saat ini. Masya Allah, berarti perjalanannya cukup panjang ya, dari tahun 2019, kemudian dia berkembang lebih besar, jadi akhirnya dipindah ke Jalan Meranti ini, menjadi Rumah Tahfiz Raisa. Wah, Masya Allah, kalau begitu mungkin boleh tahu apa saja sih aktivitas yang ada di Rumah Tahfiz Raisa ini? Ya, jadi begini Mbak, Rumah Tahfiz Raisa ini di bawah naungan Yayasan Alia Fakhira, Yayasan Raisa Alia Fakhira tadi. Jadi yayasan ini menaungi beberapa program. Yang pertama ada Rumah Belajar dan Bermain Islami, biasanya disingkat RBBI. Yang kedua ada Rumah Tahfiz Raisa. Yang ketiga ada ini Tilawati Dewasa dan Remaja Mbak. Nah, kemudian yang keempat ada
Tahfiz Al-Fakhira. Yang kelima ada Mahat Tahfiz. Nah, kalau untuk aktivitas di rumah tahfiznya sendiri apa saja ya Ustaz? Apa cuma menghafal Al-Quran atau mungkin ada program lainnya nih Ustaz? ya baik. Rumah tahfiz ini dilaksanakan pada hari weekend ya Mbak ya, hari libur anak-anak libur sekolah, hari Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu itu biasanya masuknya setelah pulang sekolah. Maka ada yang masih sekolah ya Mbak ya, masuknya jam 1. Nah itu kan jam-jam ngantuk ini Mbak. Jadi biasanya anak-anak itu datang itu biasanya setelah zuhur ya Mbak ya, datang kemudian sholat dulu sama ustadznya. Kemudian setelah sholat anak-anak biasanya sarapan dulu atau makan siang ya Mbak ya, itu dibawa oleh dari rumah, dan biasanya juga disediakan dari yayasan itu sendiri Mbak. Kemudian setelah itu anak-anak baru murajaah ya Mbak ya. Tapi murajaah ini sebentar aja karena waktu siang, sebentar biar mengajak anak-anak dulu belajar dulu sebelum tidur. Nah, setelahnya murajaah sebentar, habis itu istirahat tidur. Habis itu setelah istirahat paling 20 menitan Mbak. Setelah 20 menitan anak-anak kemudian bangun wudu. Setelah wudu murajaah. Nah setelah murajaah itu baru setoran hafalan. Nah setelah setoran hafalan siap-siap wudu dan salat asar. Itu untuk hari Sabtu ya Mbak ya. Kalau hari Ahad anak-anak itu datang jam 8 pagi. Nah hari Ahad ini yang lebih produktif dari hari Sabtunya Mbak. Hari Ahad anak-anak datang jam 8. Setelah jam 8 ini anak-anak datang wudu, setelah wudu sholat duha. Sholat duha bersama ustadznya. Setelah sholat duha tadi baru anak-anak ini makan pagi biasanya. Setelah makan baru murojaah. Nah sistem murojaahnya ini anak-anak biasanya punya teman. Kan jumlahnya ini ada 15 anak nih Mbak. Terdiri dari 8 laki-laki dan 7 perempuan. Nah, jadi anak-anak ini punya pasangan masing-masing. Fungsinya apa? Dia memperhatikan dan menyimak hafalan temannya. Nah, jadi gantian. Misal nih surah Al-Mursalat misalnya Mbak ya. Nah, teman satunya menyimak, yang satunya menghafal. Di situ kebalikannya. Nah, untuk yang ada satu anak yang murojaah bersama ustadznya langsung. Nah, setelah itu program lainnya selain menghafal Al-Quran, anak-anak di hari Ahad itu juga belajar materi yang lain, bahasa Arab. Ada yang paling dominan itu belajar itu Mbak, Gharib Muskilat. Karena Gharib Muskilat ini menurut kami hal yang sangat penting untuk diajarkan untuk para tahfiz Al-Quran. Karena mengingat pembelajaran ini adalah pembelajaran yang jarang diajarkan di tempat-tempat lain. Banyak belajar mandiri aja gitu namanya. Jadi kami ajarkan Gharib Muskilat biar anak-anak itu menguasai secara hafalan, secara bacaan, dan secara maknanya juga benar. Mungkin gitu Mbak. Masya Allah, programnya benar-benar komprehensif sekali ya kalau saya lihat di rumah tahfiz ini. Terus juga tadi para santriwan dan santriwatinya sepertinya punya weekend yang lebih produktif daripada saya bahkan sepertinya. Tapi tadi setelah saya dengar berarti di rumah tahfiz ini ada 7 santriwati ya perempuan dan ada 8 santriwan ya. Oh, ya. Dengan 7 dan 8 ini berarti ada 15 murid. Pengajarnya ada berapa ya Ustazah? Untuk rumah tahfiz Raisa sendiri kami memiliki 2 orang pengajar. Yaitu 1 orang ustadz yang khusus untuk santriwan dan 1 orang ustazah yang khusus untuk santriwati. Tapi untuk keseluruhannya di Yayasan Raisa Al-Fakhira ini kami memiliki 16 orang pengajar. 16. Berarti itu secara keseluruhan 16, sedangkan kalau hanya di rumah tahfiz 2 ya? 2. Bukan ustazah sama ustadz bukan termasuk yang di rumah tahfiz ini ya berarti? Kebetulan kalau saya seorang pengajar dan sekaligus kepala sekolahnya di Yayasan Tahfiz Al-Fakhira, tapi juga merupakan seorang pengajar di RBBI-nya. Kalau saya sendiri biasanya ngajar di bagian tajwid aja Mbak, di bagian tajwid, makharijul huruf, dan Gharib Muskilat. Kalau untuk hafalan itu biasanya ada ustadz khusus yang memang berkompeten. Dia seorang hafiz. Nah, dengan berbagai program tadi nih kan banyak banget ya programnya, terus juga banyak juga
para santriwan-santriwatinya, bagaimana sih metode pengajaran dari para pengajarnya nih biar anak-anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran gitu, dengan banyaknya karakter anak-anak yang beda-beda ya, terus juga programnya juga banyak, terus anak-anaknya juga kan kadang mungkin mut-mutan atau males, apalagi pas weekend kan mungkin mau nonton TV aja di rumah atau gimana. Nah mungkin ada metode pelajaran khusus kah kalau di rumah Tahfiz Raisa ini? Ya, baik Mbak. Sebagaimana kita ketahui Mbak ya, usia produktif kan anak-anak itu antara 4 tahun sampai 12 tahun itu masih produktif. Nah, usia ini kita manfaatkan dengan benar Mbak, dengan cara mengisi keseharian mereka itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, yang pertama mungkin program unggulan kami yang paling pertama biasanya anak-anak ini murojaahnya sama-sama tadi Mbak, karena sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama itu saling support. Betul. Dia tidak ada istilah kata orang tuh sempat merenung, tapi dia punya teman ini untuk berbagi, berinteraksi. Iya, berinteraksi karena sesuatu yang dikerjakan sama-sama itu insya Allah mudah. Nah itu salah satu hal yang diterapkan di metode pembelajaran kami Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menganggap bahwa salah satu support dari alam itu sangat bagus untuk mengembalikan moodnya anak-anak tadi yang masih turun naik tadi. Jadi biasanya kami bawa ke kebun buah sambil murojaah, sambil metik buah misalnya gitu. Jadi ada waktu murojaah sambil ada angin-angin sejuk, ada buah-buahan. Dan juga biasanya kami bawa ke tempat pemancingan. Jadi anak-anak itu tidak mesti harus menghafal terus, tetapi kami buat juga moodnya baik agar bisa menghafal dengan baik juga Mbak. Karena agar dia semangat belajar, maka sifat bermain anak-anak itu juga kita pelihara Mbak. Misal tadi dengan bermain di taman, di kebun buah, di pemancingan, dan juga kami kadang-kadang bawa berenang. Jadi gitu Mbak, kami bawa berenang biar anak-anak itu senang. Tapi bukan berarti hanya berenang aja. Setelah berenang anak-anak punya tugas lagi untuk murojaah hafalannya. Saya kira tadi berenangnya sambil murojaah. Gimana caranya berenang sambil murojaah? Wah, menarik banget nih sahabat religi. Tadi dengan berbagai program yang banyak tadi ternyata juga ada metode-metode khususnya. Bahwa dari sini kita juga bisa ngeliat nih sobat religi bahwa untuk mengajar hafalan ke anak-anak itu sistemnya tidak kaku ya ternyata. Kita bisa pakai sistem yang lebih fun, lebih menyenangkan, lebih menarik juga untuk anak-anaknya, pasti bikin mereka, ayo mama, aku mau datang ke rumah Tahfiz Raisa gitu, semangat lagi. Iya. Nah, dengan sistem pembelajaran yang baik sekali seperti tadi, apakah para santriwan-santriwatinya sudah memperoleh prestasi nih sejauh ini Ustadz dan Ustazah? Nah, untuk khususnya prestasi Ramadan tahun kemarin, yang pertama ada santriwati rumah Tahfiz Raisa ini ikut lomba di TPRI ya Mbak, biasanya di TPRI. Nah itu juara 3 Mbak, alhamdulillah. Nah kemudian yayasan juga biasanya untuk mensupport anak-anak juga mengadakan lomba. Kalau tahun kemarin namanya Nuzul Quran Competition Mbak. Jadi tapi itu mengundang semua sekolah di Palangkaraya, semua TPA. Jadi anak-anak itu diundang, banyak yang daftar. Hadiahnya ada HP, jadi besar-besar hadiahnya Mbak. Jadi alhamdulillah santri-santri di yayasan ada yang juara 3. Ya meskipun kita maklumi karena memang program ini berjalannya hanya hari weekend. Apalagi kalau berjalannya memang semingguan full misalnya, mungkin bisa lebih dari itu insyaallah Mbak. Ya. Wah, ternyata selain aktif tapi ternyata juga berprestasi nih para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah. Nah, mungkin berikutnya sebelum kita tutup sesi wawancara kali ini, mungkin saya ingin bertanya tentang harapan dari Ustadz dan Ustazah selaku pengajar di Rumah Tahfiz Raisa ini, untuk harapannya ke depannya bagaimana nih untuk Rumah Tahfiz? Untuk harapannya yang paling utama, semoga Rumah Tahfiz Raisa ini, terutama ya Mbak, Yayasan Raisa Alia Fahira ini semakin berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat. Karena untuk masyarakat di lingkungan saat ini, khususnya orang-orang tua murid itu merasa Yayasan Raisa Alia Fahira ini sangat membantu
bagi orang tua, karena tadi sangat membantu itu, sangat membantu untuk mengisi aktivitas mereka setiap hari. Karena kan full nih dari Senin, Jumat, lanjut lagi Sabtu dan Ahad. Oh, dari Ustaz? Jadi menambahkan dari Ustazah Bella tadi Mbak, kami juga mungkin berharap support ya, dukungan dari semua pihak. Mohon doanya semoga program ini akan terus berkembang gitu Mbak. Karena di samping para pengajar, kami juga butuh support orang tua, tetangga-tetangga di sini Mbak. Bahkan kalau perlu kami juga butuh support ini Mbak dari pemerintah daerah, misalkan Kementerian Agama misalnya Mbak, dan juga pihak-pihak lain. Mohon doa dan dukungannya untuk program ini, mungkin begitu Mbak. Betul, saya setuju sekali karena untuk mendidik generasi emas yang cinta pada Al-Quran dan cerdas juga untuk membuat Indonesia lebih maju ke depannya, kita butuh support dari berbagai pihak ya. Bukan hanya dari pengajar, tapi juga anak-anaknya, para orang tua, masyarakat, dan dari pemerintah seperti itu. Ya, terima kasih kalau begitu untuk Ustazah Bella dan untuk Ustaz Hengki atas waktunya sore hari ini. Baik, demikian tadi adalah sesi wawancara kita bersama para pengajar dari Rumah Tahfiz Raisa. Semoga kedepannya Rumah Tahfiz Raisa bisa semakin berkembang dan semakin menginspirasi nih di bumi Tambun Bungai. Nah, demikian dari saya Yolanda selaku MC dari wawancara hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan hilaf ya juga Ustadz dan Ustazah. Kita akhiri wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.